Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم أما بعد. Para alim ulama, para habaib, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus hadir di tengah-tengah kita ada Al-Habib Ali bin Idrus bin Hashim Al-Attas dari seberang, dari Poltangan. Juga ada di sini orang tua kita, guru kita Kiai Haji Abdul Razak. Dan ada juga Muallim Ahmad beserta yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan orang tua kita, sesepuh kita Kiai Haji Mursyidi. Dan semuanya segenap pengurus Masjid Al-Badriyah. Kita doakan mudah-mudahan orang-orang tua kita, guru-guru kita yang enggak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan orang-orang tua kita, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal. Ahiba'il kiram, alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan dalam rangka memperingati Maulid Agung Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saudara, di bulan Maulid ini kayaknya masih ramai banget nih bocah-bocah. Woi, lu maulid main Mobile Legend lu. Lanjut jangan. Lanjut jangan. Siap tenang. Siap tertib. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Saudara, kita di bulan Maulid ini hadir dari maulid ke maulid. Baik dari majelis ke majelis, masjid ke masjid, tablik akbar ke tablik akbar. Ada banyak manfaat yang kita dapatkan dari perayaan Maulid Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, dari sekian banyak hal yang kita dapatkan di acara Maulid Nabi, yang saya nggak bisa sebutkan satu persatu, terlalu banyak saudara. Minimal begitu kita duduk di majelis Maulid Nabi, saudara, minimal mau tidak mau, suka tidak suka,
sadar tidak sadar kita diajak untuk memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak berasa Pak Bu, begitu duduk di majelis maulid nggak berasa, tahu-tahu mulut sholawat aja saudara, 100, 200 kagak berasa. Mau nggak mau, suka nggak suka, sadar nggak sadar saudara. Berapa banyak sholawat yang kita baca di majelis maulid. Saya kasih contoh yang sederhana, yang gampang Bapak Ibu sekalian. Ketika mahalul qiyam, kita baca sama-sama, ya Nabi salam, ya Rasul, ya Habib, salawatullah. Itu begitu doang tuh Bu, Pak, begitu doang. 4 kali itu kita baca sholawat saudara. Ya Nabi salam alaika 1, ya Rasul salam alaika 1. Salam tuh dihitungnya kayak sholawat. Ya Habib salam alaika 1, udah berapa? 3. Sholawatullah alaika 1 lagi, udah berapa? Nggak berasa. Begitu doang, tau-tau diajak ngalir udah 4 kali. Itu baru 1 baris. Sepanjang mahalul qiyam udah berapa saudara? Belum lagi dari awal baca maulid udah berapa sholawat? Belum lagi ketika dibacain qasidah. Belum lagi ketika penceramahnya ceramah nyebut nama Nabi Muhammad. Saudara, pahala yang didapat udah berapa? Saya nggak mau bicara tentang fadail, keutamaan pahala sholawat, kagak saudara. Udah terlalu banyak yang bahas. Sampai-sampai Al-Imam Sakhawi nulis 1 kitab khusus, bicara panjang lebar sekian ratus halaman, Al-Qaulul Badi' fi salati wassalami ala nabi syafi'. 1 kitab ratusan halaman. Imam Sakhawi cuma bahas tentang betapa luar biasanya sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Saya nggak mau bahas dari segitunya saudara. Tapi yang ingin saya bahas pada kesempatan kali ini Bapak Ibu sekalian, sholawat yang kita baca nggak berasa begitu banyak. Dari majelis maulid ke majelis maulid, dari tablik akbar ke tablik akbar. Saudara, manfaat yang akan kita rasakan bukan hanya hari ini di dunia, tapi yang lebih dahsyat besok manfaatnya ketika di padang mahsyar di hari kiamat saudara. Di hari kebangkitan, ketika saat itu miliaran manusia, bukan lagi 10 juta, 20 juta, miliaran manusia dari zaman Nabi Allah Adam sampai yaumul qiyamah berkumpul saat itu di padang mahsyar saudara. Keadaannya genting luar biasa. Itu Bapak Ibu sekalian, saking gentingnya keadaan di padang mahsyar saudara, sampai-sampai kita tuh waktu dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tapi kita nggak berasa kalau kita dan orang kiri kanan kita telanjang saudara. Saking nggak berasanya. Anak-anak kecil, saking gentingnya keadaan hari kiamat pada ubanan, luar biasa. Itu dalam sebagian riwayat disebutkan, Abu Yazid Muhammad ibn Ali al-Maliki mengutip, dalam sebagian riwayat disebutkan Pak Bu, keadaan padang mahsyar, saking dahsyatnya keadaan di hari itu, sampai-sampai sebagian orang memohon kepada Allah, ya Allah ya Rabb, segala percepat padang mahsyar ini ya Allah, walaupun aku harus masuk ke neraka saudara. Padahal dia tahu neraka lebih dahsyat lagi, tapi saking gentingnya, saking luar biasanya, di hari itu orang-orang yang kita sayang ninggalkan kita saudara. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Di hari itu Bapak Ibu sekalian, anak Bu yang ibu kandung selama 9 bulan disusui, dibesarkan,
Bapak pontang-panting cari nafkah untuk anak. Hari itu apa yang terjadi? Anak mikirin dirinya, dia tinggalin orang tuanya, saudara. Pasangan yang kita sayang selama di dunia, yang kita perjuangkan sedemikian rupa, di hari itu ninggalkan kita. Sahabat tinggalkan kita. Saudara ninggalkan kita. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada saat itu yang masing-masing mikirin dirinya sendiri. Yang dipikirkan bagaimana cara dirinya selamat tuh hari, saudara. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai-sampai dalam Sahihul Bukhari itu diriwayatkan. Saat itu mereka miliaran orang ini dalam keadaan pontang-panting, luntang-lantung, saudara. Dalam keadaan panas yang dahsyat. Mereka rame-rame datang ke Nabi Allah Adam alaihissalam. Dengan harapan Nabi Allah Adam bisa nolong. Karena Nabi Allah Adam Abul Bashar, bapaknya manusia. Harapannya Nabi Allah Adam bisa nolongin sebagai kakeknya semua manusia. Tapi begitu sampai ke Nabi Allah Adam, apa jawaban Nabi Allah Adam? Ghadibal yawm Rabbuna ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah wala ba'dahu mithlah. Nafsi, nafsi. Kata Nabi Allah Adam, hari ini Allah murka. Kemurkaan Allah hari ini enggak pernah terjadi sebelumnya, enggak pernah terjadi sesudahnya. Kata Nabi Allah Adam, nafsi, nafsi. Masing-masing sendiri-sendiri. Masing-masing mikirin dirinya sendiri. Angkat tangan Nabi Allah Adam saat itu, saudara. Nabi Allah Adam gak bisa rame-rame ke Nabi Allah Nuh. Jawabannya sama. Nabi Allah Nuh gak bisa ngasih syafaat rame-rame ke Nabi Allah Ibrahim. Jawabannya sama. Padahal Nabi Allah Ibrahim Khalilullah. Nabi Allah Ibrahim juga gak ngasih syafaat uzma di hari itu, saudara. Rame-rame datang ke Nabi Allah Musa dengan harapan jawabannya lain. Ternyata jawabannya sama. Gagal di Nabi Allah Musa, berangkat ke Nabi Allah Isa. Rame-rame di Pak Bu. Bukan 1 juta, 2 juta, miliaran orang. Keadaannya mengkhawatirkan, menakutkan hari itu. Rame-rame ke Nabi Allah Isa. Jawabannya sama. Nafsi, nafsi, sendiri-sendiri. Hanya saja Nabi Allah Isa ngasih tambahan jawaban. Apa kata Nabi Allah Isa? Idhabu ila Muhammad. Idhabu ila Muhammad. Pergi sana ke Nabi Muhammad, kata Nabi Allah Isa. Ini hadisnya sahih, Bu, riwayat Sahih Bukhari. Begitu sampai ke Nabi Muhammad, ternyata apa yang terjadi? Mereka dapat jawaban yang berbeda, saudara. Nabi Allah Muhammad nggak menjawab nafsi, nafsi. Nabi Muhammad langsung sujud minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa menyelamatkan umatnya. Begitu Rasulullah sujud, Allah utiyal mahamid. Nabi Muhammad diberikan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang enggak pernah diberikan sebelumnya. Saat itu Nabi Muhammad tersujud, saudara. Ketika Nabi Muhammad dalam keadaan tersujud, Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa. Kata Allah kepada Nabi, irfa' ra'sak, angkat kepalamu wahai Muhammad, angkat kepalamu, wasal tu'ta, minta apa yang kau minta akan diberikan, washfa' tushaffa, berikan syafaat karena engkau mendapatkan kuasa untuk memberikan syafaat. Saudara, begitu mendapatkan jawaban itu dari Allah, apa yang dilakukan Nabi? Nabi bangun dari sujudnya. Nabi mengatakan, ummati, ummati. Kita semua yang disebut sama Rasulullah. Rasulullah mengatakan kepada Sayyidatuna Aisyah, al-wail, thumma al-wail, thumma al-wail liman huriman nazar ila hadzal wajah. Celaka wahai Aisyah, celaka wahai Aisyah, celaka. Siapa yang celaka ya Rasulullah? Liman huriman nazar ila hadzal wajah. Celaka orang yang Allah haramkan matanya nanti di hari kiamat untuk bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Makanya itu hari, saudara, yang selamat yang bisa mandang Rasulullah. Yang selamat yang bisa ngedeket ke Rasulullah.
Cuman kadang kita nggak mikir Pak Bu. Itu hari bukan 1 juta 2 juta orang. Itu hari miliaran orang. Cara kita ngedeket ke Nabi bagaimana? Saya kasih gambaran Bapak Ibu sekalian. Kemarin guru mulia Habib Umar bin Hafid datang, mudah-mudahan kita dapat keberkahan beliau. Bikin pengajian di Istiqlal. Pengajian subuh. Yang hadir saban subuh hampir 50.000 orang. Itu jangankan mau salaman, mau ngedeket aja nggak bisa Bu Pak. Mau ngelihat dari deket aja ngelihat jelas susah. Ini baru 50.000. Ini baru cucunya. Bagaimana dengan kakeknya? Waktu imam besar Al-Habib Rizik Syihab, mudah-mudahan beliau dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau datang dari Saudi Arabia, mendarat Bu Pak. Saat itu yang nyambut di bandara lebih dari 1 juta orang. Itu orang jalan kaki, saudara. Jalan kaki jauh-jauh dari malam hari udah diblok jalanan Bu. Ada yang nginep tidur di trotoar, ada yang tidur di masjid, tidur di musola. 1 juta lebih orang nyambut saudara. Disamperin ke sana. Begitu sampai ke dalam, banyak yang mau ngelihat aja susah. Mau ngedeket aja susah. Boro-boro mau salaman. Ini baru 1 juta. Besok yang berebut ketemu Rasulullah miliaran. Umat Islam di zaman sekarang aja jumlahnya udah lebih dari 1,5 miliar. Ente gabungin aja dari zaman Rasulullah sampai hari kiamat. Ahlan wa sahlan, fadhal. Haji Madani silahkan. Ahlan wa sahlan, kita doain mudah-mudahan Haji Madani bin Haji Madani Allah kasih panjang umur, sehat wal afiyah dalam ketaatan kepada Allah. Amin ya rabbal. Fadhalu fadhalu. Lanjut apa jangan? Orang kompak, lanjut apa jangan? Takbir! Saudara, kita lanjutkan lagi sedikit saudara. Ahlan wa sahlan, datang lagi kita mau lanjut. Habibana Al-Habib Muhsin bin Zaid Al-Attas, kakak saya. Mudah-mudahan kita doain Habib Muhsin Allah berikan panjang umur, sehat wal afiyah dalam ketaatan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Duduk yang tertib, duduk. Lanjut apa jangan? Kurang kompak, kurang resep, kurang semangat. Lanjut apa jangan? Lanjut apa jangan? Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Saudara, tadi saya katakan, saat itu posisi kita ada di mana? Yang berebut bertemu Nabi bukan 10 juta, 20 juta orang saat itu saudara. Miliaran orang berebut bertemu Rasulullah. Karena tuh hari yang bisa selamat cuma yang mandang wajah Nabi. Itu hari yang bisa selamat cuma yang punya akses ke Rasulullah. Kalau ketika Habib Rizik datang aja cuma 1 juta orang, kita mau ngedeket aja susah. Ini baru cucunya. Bagaimana dengan kakeknya ketika diperebutkan miliaran orang? Kita kadang nggak mikir, saudara. Posisi kita saat itu di mana? Di barisan keberapa? Yang udah pasti ada barisan para rasul yang udah pasti lebih dekat sama Nabi, saudara. Belum lagi barisan para nabi. Sebagian ulama menyebutkan jumlah para nabi itu sekitar 124.000 orang, saudara. Itu udah pasti lebih dekat ke Rasulullah tuh. Belum lagi barisan para sahabat. Para sahabat jumlahnya di zaman Nabi aja udah lebih dari 100.000 orang. Itu udah pasti lebih dekat sama Rasulullah tuh. Belum lagi barisannya Ahlul Bait. Belum lagi barisannya tabi'in, tabi'in.
Yang dikatakan oleh Nabi khairul qurun qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Yang Rasulullah katakan sebaik-baiknya generasi adalah generasiku. Kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya. Itu udah pasti lebih dekat teman Nabi itu, saudara. Belum lagi barisannya para aulia, barisannya para salihin, barisannya para muqarrabin, barisannya para ulama. Itu udah berapa juta tuh begitu doang. Pertanyaan saya lagi, posisi kita tuh hari di mana, saudara? Kalau ngandelin amal kita jauh, ngandelin sholat kita jauh, dosa kita banyak, jauh posisi kita, saudara. Padahal kalau nggak ketemu Nabi hancur kita, saudara. Ahibba'il kiram, saudara, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau rauf rahim, sangat penyayang dengan umatnya, saudara. Makanya Rasulullah tahu udah kita ini lemah, amal kita sedikit, jauh kalau mau ngandelin amal kita bisa dekat sama Nabi, saudara. Maka Nabi kasih cara buat kita. Apa cara yang diajarkan oleh Nabi? Dalam hadis yang sahih, Rasulullah katakan dalam hadisnya, aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum salatan alayya. Kata Rasulullah, yang paling berhak denganku nanti di hari kiamat. Apa maksudnya paling berhak dengan Nabi di hari kiamat? Maksudnya saudara, aqrabuhum minni majlisan, kata Rasulullah, yang nanti tempat duduknya paling dekat denganku di hari kiamat. Siapa ya Rasulullah? Aktsaruhum salatan alayya, yang paling banyak salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Makin banyak salawat sama Nabi, makin dekat besok di hari kiamat sama Rasulullah, saudara. Itu yang kita harapin dari majelis maulid, saudara. Sebab salawat yang kita baca bukan berhenti sampai di majelis ini, saudara. Jangan Anda sekali-kali berpikir salawat yang kita baca bertepuk sebelah tangan. Enggak. Jangan sekali-kali Anda berpikir salawat yang kita baca di majelis maulid ini sekedar formalitas, habis itu selesai. Enggak, saudara. Nabi sendiri mengatakan dalam hadis riwayat Al-Imam Hasan bin Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah wa radhiyallahu an. Apa kata Rasulullah? Fa innama kuntum fasallu alayya fa inna salatakum tablughuni. Kata Rasulullah, dimanapun kalian salawatlah kepadaku. Kenapa? Fa inna salatakum tablughuni, karena salawat kalian akan sampai kepadaku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini malam dari kampung kita, dari Jakarta Selatan, berapa banyak sholawat yang sampai kepada Rasulullah. Belum lagi Al-Imam Sakhawi, Pak Bu, dalam kitabnya Al-Qaulul Badi' fi salati wassalami ala nabi syafi', beliau ngeriwayatin satu hadis. Apa isi hadisnya? Di situ disebutkan bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan malaikat. Ini malaikat yang Allah ciptain tugasnya khusus. Apa tugasnya? Tugasnya khusus ngedengerin siapa dari umat Nabi yang sholawat ke Rasulullah. Begitu ada umat Nabi yang sholawat ke Rasulullah, saudara, itu malaikat langsung datang ke Rasulullah, dia lapor ke Rasulullah. Ya Rasulullah, fulan ibn fulan yusalli wa yusallimu alaika ya Rasulullah. Ya Rasulullah, fulan ibn fulan, disebut nama kita, nama bapak kita disebut, saudara. Ini saya bukan ngarang-ngarang, ini hadis. Makanya sebagian ulama mengatakan kalau ada anak sholawat sama Nabi, itu termasuk bentuk bakti dia sama orang tuanya. Kenapa? Karena gara-gara anak sholawat sama Nabi, nama bapaknya ikut-ikutan disebut depan Rasulullah, saudara. Di absen depan Nabi. Nama kita nih malam semua di absen depan Nabi, saudara. Itu kalau sekali. Bagaimana kalau 2 kali? 2 kali disetor tuh nama ke Nabi. Bagaimana 3 kali? Bagaimana 5 kali? Bagaimana 10 kali? Bagaimana 100 kali? Apa iya nggak dikenal sama Rasulullah? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Qul salata ala nabi.
Saya mau kasih perumpamaan, mau kasih contoh. Andai kata, saya kasih contoh, perhatiin baik-baik nih. Andai kata kita punya guru Habib Muhsin. Pengajiannya sebulan seminggu sekali, yang hadir 20.000 orang, amin. Amin. Habib Muhsin punya pengajian yang hadir 20.000 orang, kita ngaji sama beliau. Kira-kira kalau ada guru punya murid sebulan seminggu sekali 20.000 orang, kira-kira dia kenal apa kagak sama muridnya satu-satu itu? Kagak. Susah nggak mau dikenal sama guru begitu? Susah, saudara. Jangankan 20.000. Saya ngajar di kampus, saya dosen, ngajar seminggu sekali. Murid saya di kampus itu sekelas 40 orang, saya kagak hafal nama-namanya, saudara. Saya ngajar di pondok, sekelas cuma 10 orang, kagak hafal semuanya saya. Sebagian saya hafal, sebagian kagak. Tapi kita pengen dikenal sama guru, bagaimana caranya? Putar pikiran. Oh, ini Habib Muhsin nih biasanya nih kalau pulang ngajar lewat pintu ini nih. Murid 20.000, saudara. Lewat pintu ini nih biasanya nih, kita pikir-pikiran. Siapin kado. Di mana Habib Muhsin lewat, jegat. Assalamualaikum Beb, waalaikumsalam Beb, cium tangan. Ana Hanif bin Abdurrahman Beb, murid antum. Ini hadiah nih buat antum nih. Mungkin baru pertama kali begitu jawabannya masih adem. Masya Allah, jazakumullah khair. Terima kasih banyak, 20.000 muridnya, saudara. Minggu besoknya begitu lagi. Ini guru lagi mau keluar nih, kita tungguin. Cari tempat posisi yang enak. Cium tangan, assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Ini murid nih guru, namanya Hanif bin Abdurrahman guru. Ini kado nih buat guru, baru kedua kali. Mungkin masih adem responnya. Masya Allah, terima kasih banyak, jazakumullah khair. Makasih hadiahnya ya. Minggu ketiganya begitu lagi. Tuh guru mau keluar ditungguin, saudara. Begitu gurunya lewat, salaman, assalamualaikum, waalaikumsalam, kata gurunya. Guru, ini ada kado buat guru. Gurunya mulai engah. Lu kayaknya kemarin baru ngasih kado. Mulai engah. Ditanya, namanya siapa? Hanif bin Abdurrahman guru. Masya Allah, jazakallah khair Hanif, terima kasih banyak. Mulai ditanya, saudara. Minggu keberapa? Ketiga. Minggu keempatnya begitu lagi. Guru mau keluar ditungguin, saudara. Ditungguin tuh guru mau keluar. Begitu gurunya keluar, dia salaman lagi. Assalamualaikum guru, waalaikumsalam. Ini ada kado nih buat guru. Yang penting kadonya jangan sama lagi ya. Ada kado nih buat guru nih. Dari murid nih guru, gurunya ngeliat, Masya Allah, ente siapa nama ente kemarin lupa, ente perasaan berturut-turut nih ngasih kado nih. Hanif bin Abdurrahman guru, Masya Allah Hanif bin Abdurrahman, terima kasih banyak, jazakumullah khair. Udah mulai beda apa kagak nih? 4 kali saudara. Minggu kelimanya begitu lagi. Guru mau keluar ditungguin saudara. Begitu ketemu, assalamualaikum, waalaikumsalam, cium tangan. Guru nih kado buat guru. Masya Allah, ente Hanif bin Abdurrahman kan? Mulai apal namanya saudara. Udah keberapa kali? 5 kali. Minggu ke-6-nya begitu lagi. Guru selesai ngajar ngadepin murid 20.000 ditungguin sama dia. Begitu gurunya lewat, dia udah pegang kado nih, udah kelihatan. Itu belum sampai deket ke guru, gurunya udah teriak, Masya Allah, Hanif lu bawa kado apaan lagi tong? Yang keberapa kali? Udah kenal apa belum? Bukan kenal lagi saudara. Disambut. Bagaimana kagak? 6 kali berturut-turut bawa kado. Saya udah ngajar 12 kali di Darul Mustafa belum ada ngasih kado saudara. Bercanda. 6 kali berturut-turut bagaimana kagak kenal? Bagaimana kagak tahu? Itu baru 6 kali. Bagaimana dengan sholawat kepada Rasulullah? Tadi dalam hadis disebutin, setiap sholawat namanya disetorin ke Nabi. Nama dia, nama babanya. Disetorin ke Rasulullah. Di absen, itu 1 sholawat. Bagaimana 5 kali? Bagaimana 10 kali? 1 majelis maulid, bagaimana kalau sampai 200 kali? Itu 1 majelis maulid. Belum kalau 3 majelis maulid. Belum sepanjang majelis maulid.
1000 kali, 10.000 kali namanya disetori nama Rasulullah. Bagaimana nggak dikenal sama Nabi Muhammad? Ini yang kita harap dari majelis-majelis maulid, saudara. Saya ingat satu hadis riwayat Sahih Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inni la a'rifu hajaran bi Makkah kanat tusallimu alayya qabla an ub'ats. Inni a'rifuhu al-an. Sallu ala Nabi Muhammad. Kata Rasulullah, Pak Bu, Rasulullah mengatakan ketika setelah beliau hijrah, Rasulullah mengatakan inni la a'rifu hajaran bi Makkah. Kata Rasulullah, aku pernah kenal ada satu batu di Mekah, kata Rasulullah. Mekah ini Pak Bu, mudah-mudahan semuanya bisa Mekah insyaallah. Bisa haji, bisa umrah, bisa ziarah Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Mekah ini isinya gunung batu. Jangankan zaman Nabi, zaman sekarang udah banyak gedung, hotel, macam-macam, gunung batunya masih banyak, saudara. Artinya Mekah isinya batu banyak. Tapi Rasulullah bilang apa? Inni la arifu hajaran di Mekah. Aku kenal ada batu di Mekah. Padahal batu banyak. Kata Nabi, aku kenal ada batu di Mekah. Kanat tusallimu alayya qabla an ub'ats. Kata Rasulullah, batu itu pernah mengucapkan salam kepadaku sebelum aku diutus, kata Rasulullah. Itu termasuk irhasatnya Nabi. Kalau ada keajaiban setelah diangkat jadi Nabi disebutnya mukjizat. Kalau keajaiban kepada calon Nabi disebutnya irhasat. Rasulullah kenal tuh. Rasulullah dengar tuh batu pernah salam sama Rasulullah. Nabi belum diutus waktu, saudara. Apa kata Nabi SAW? Setelah sekian puluh tahun Nabi udah di Madinah. Apa kata Nabi? Inilah arifuhul an. Sampai sekarang tuh batu saya masih kenal, kata Nabi, saudara. Saudara, batu benda mati salam sama Nabi, dikenal sama Nabi, saudara. Batu nggak punya hati, nggak punya perasaan, salam sama Nabi, dikenal sama Nabi, saudara. Bagaimana dengan umatnya yang dirindukan oleh Rasulullah, yang didoakan oleh Rasulullah? Makanya Bapak Ibu sekalian, ini kita keluar masuk majelis maulid di bulan maulid, jangan Anda pikir ini formalitas, saudara. Sekali lagi, jangan Anda pikir ini sekedar formalitas. Jangan Anda pikir ini sekedar keluar masuk majelis makan terus selesai. Saudara, kita berharap dengan perbanyaknya sholawat kita di majelis-majelis maulid Nabi, besok di hari kiamat ketika miliaran orang luntang-lantung mencari pertolongan, kita berharap sholawat yang kita baca di majelis-majelis maulid besok di hari kiamat jadi sinyal yang mengenalkan kita ke Rasulullah. Besok jadi sinyal yang bikin Nabi kenal kita, dapat syafaatnya Rasulullah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal. Makanya jangan pernah anggap sholawat Anda selesai sampai majelis ini. Jangan pernah anggap salawat Anda bertepuk sebelah tangan. Jangan pernah anggap salawat Anda biasa-biasa saja. Salawat yang Anda baca luar biasa, bersambung kepada Rasulullah, menjadi penyebab besok di hari kiamat, insya Allah mudah-mudahan kita dikenal sama baginda Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Kira-kira sampai sini jelas apa kagak? Jelas atau tidak? Kalau begitu hadir di majelis maulid beruntung atau tidak? Kurang kompak, kurang semangat, beruntung atau tidak? Bersyukur atau tidak? Nikmat atau tidak? Takbir. Sallu ala Nabi. Itu yang pertama, saudara. Ini jam berapa nih? Jam 10 kurang. Lanjut apa jangan? Lanjut apa jangan? Ini bocah-bocah banyak yang sekolah ini besok ini. Hah? Lo emang maunya lo libur lo? Masuk siang. Lanjut, masih semangat. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad.
Qurus salat ala nabi. Saya lihat baba-babanya lemes baca sholawatnya, bocah-bocahnya semangat nih, tanda-tanda bakal jadi orang baik nih semuanya insyaallah nih. Amin ya rabbal. Yang kedua saudara, sebagai penutup sekaligus, karena saya masih ada satu acara lagi saudara. Yang kedua, majelis-majelis ini bukan sekedar jadi majelis yang ngenalin kita ke Rasulullah, tapi sebaliknya majelis-majelis maulid juga menjadi majelis yang mengenalkan Rasulullah ke kita, yang bikin kita kenal sama Rasulullah. Kalau tadi yang saya bahas bagaimana kita dikenal sama Rasulullah, sekarang yang kedua, bagaimana di majelis-majelis maulid ini kita kenal sama baginda Nabi Muhammad. Ini disebut nama Nabi, kayaknya sholawatnya pelit-pelit banget ini. Dikenal sama Nabi Muhammad. Di majelis-majelis maulid, di situ disebutkan sifat-sifatnya Nabi Muhammad. Di situ disebutkan kemuliaannya Nabi Muhammad. Di situ disebutkan keagungannya Nabi Muhammad. Dan di antara sifat Nabi saudara adalah dalam satu ayat yang selalu dibaca di permulaan maulid. Faqala ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina. Apa kata Allah Ta'ala? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian Rasul, seorang Rasul. Min anfusikum. Rasulnya itu dari golongan kalian. Sama-sama manusia. Bukan dari golongan jin. Dan bukan juga dari golongan malaikat, saudara. Bagaimana sifatnya Rasul tersebut? Azizun alaihi ma'anittum. Sifatnya kita punya Rasul, saudara, azizun alaihi ma'anittum. Apa yang bikin Nabi berat? Apa yang bikin umatnya berat, saudara? Artinya apa? Kalau umat Nabi susah, Nabi ikut merasakan susahnya. Umat Nabi sedih, Nabi ikut merasakan sedihnya, saudara. Umat Nabi dapat beban, Nabi ikut merasakan bebannya, saudara. Saking cintanya kepada umat baginda Nabi besar Muhammad. Makanya Bapak Ibu sekalian, sifat Nabi itu perhatian sama umatnya luar biasa. Perhatian luar biasa. Saking perhatiannya Nabi, sampai-sampai Nabi mengatakan dalam doanya, apa doanya Nabi? Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyakfa farafaqa bihim farfuq bihi ya Allah. Ya Allah, yang gampangin urusan umatku, ketika ngurusin urusan umatku, dikasih jabatan sama Allah, dikasih kedudukan sama Allah, ngurusin urusan umat, kemudian berlemah lembut kepada mereka, santun kepada mereka, sayang kepada mereka. Apa kata Nabi? Farfuk bihi. Maka mudahkan urusan mereka ya Allah. Pejabat yang baik didoain sama Nabi. Mudah-mudahan pejabat-pejabat yang baik Allah kasih panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal. Tapi sebaliknya, apa kata Nabi? Disumpahin. Siapa yang disumpahin? Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa alaihim fashquq alaih. Kata Rasulullah, ya Allah, dalam doanya Nabi, kalau ada yang ngurusin urusan umatku ya Allah, kemudian bikin susah umatku. Banyak apa enggak yang begitu? Jawab yang jujur, banyak apa kagak? Punya jabatan nyusahin orang, banyak apa kagak? Punya jabatan ngezolimin orang, banyak apa kagak? Punya jabatan nindes orang, banyak apa kagak? Bahkan kadang-kadang sebagian prinsipnya kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah, saudara? Betul apa kagak? Ada yang model begitu. Apa kata Nabi? Ya Allah, yang ngurusin urusan umatku, kemudian bikin mereka sulit, bikin mereka susah, fasyukka fashkuk alaih, bikin susah dia ya Allah. Disumpahin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya hati-hati. Nabi paling marah kalau ada orang nyusahin umatnya Nabi. Nabi paling marah
kalau ada orang bikin susah umatnya Nabi. Sebaliknya, Nabi paling girang kalau ada orang nyenengin dan bikin mudah umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya hati-hati saudara, termasuk sifat Nabi al-ihtimam bi ummati, perhatian sama umatnya, sayang sama umatnya. Begitu juga siapapun yang perhatian sama umatnya Nabi bakal diperhatiin sama Nabi Muhammad. Siapapun yang nyakitin umatnya Nabi berarti nyakitin hatinya Nabi Muhammad. Makanya kayak kemarin tuh Pak Bu, seperti yang terjadi dengan saudara-saudara kita di Rempang, di Kepulauan Riau, saudara. Masya Allah, itu di Rempang Pak Bu, itu di situ ada masyarakat yang udah tinggal turun temurun dari engkong-engkongnya, dari baba-babanya, udah turun temurun di situ. Apa yang terjadi? Digusur, saudara. Banyak di antara mereka yang nggak rela. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadi perlawanan, bentrokan, banyak yang luka, banyak yang masuk penjara, perempuan-perempuan menangis, anak-anak kecil menangis. Anda kira yang seperti itu nggak nyakitin hati Nabi, saudara? Itu mayoritas umat Islam. Mereka anak bangsa. Anda pikir mereka ditindas seperti itu, hati Rasulullah nggak sakit? Hati Rasulullah nggak pedih? Hati Rasulullah tidak marah, saudara? Masya Allah. Saudara, kita nggak anti investasi, enggak. Mau investasi silahkan. Investasi bagus, saudara. Tapi kalau investasi harus menindas rakyat, itu yang kita nggak terima, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Kalau mau investasi, mau gusur, silahkan. Tapi bikin mereka ridho dong. Bujuk mereka sampai mereka mau menjual dengan harga yang mereka ridho, dengan ganti untung, harga yang mereka cocok. Kalau mereka cocok, kemudian mereka mau keluar, silahkan. Lu mau bangun apa juga bukan urusan gua. Yang penting bukan bangun tempat maksiat. Betul atau tidak? Ini orang belum tuntas, orang gak ridho, mau dipaksa, mau digusur, akhirnya terjadi benturan. Udah gitu yang berbenturan aparat lagi dengan rakyat. Padahal senjata yang dipakai aparat dibeli pakai duit rakyat, saudara. Pistolnya pakai duit rakyat, pakaiannya dibeli pakai duit rakyat, helmnya pakai duit rakyat, makannya aparat pakai duit rakyat, dipakai buat berbenturan dengan rakyat, saudara. Hati-hati, hati-hati. Makanya saya salut luar biasa. Saya acungkan jempol. Ormas-ormas Islam dalam hal ini kompak. PBNU langsung mengeluarkan pernyataan sikap menolak apa yang terjadi di Rempang, saudara. Bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Muhammadiyah mengeluarkan pernyataan sikap mengecam apa yang terjadi di Rempang. Bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Tripilar Front Persaudaraan Islam FPI dengan GNPF Ulama dan PA 212 mengeluarkan pernyataan sikap mengecam apa yang terjadi di Rempang dan menganggap itu ada unsur pelanggaran HAM, saudara. Bahkan melakukan aksi protes di depan Kemenkopol Hukam. Saya mau tanya, kita ngebela saudara-saudara kita yang di sana, bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Tunjukkan pembelaan kita, saudara. Jangan sampai saudara kita tertindas, kita diam, kita bungkam. Rasulullah sedih, saudara. Di samping itu, andai kata hari ini terjadi di Rempang, kita diam, kita bungkam, siapa yang jamin besok kita terjadi di kampung kita, saudara? Siapa yang bisa jamin? Siapa yang bisa jamin besok itu enggak terjadi di kampung kita? Kalau kita diam, kita bungkam. Tapi kalau umat Islam kompak menolak, tidak ada yang diam. Apa yang terjadi? Tidak akan berani mereka sewenang-wenang di tempat lain, saudara. Betul? Betul. Makanya jangan pernah diam, jangan pernah bungkam. Kalau ada umat Rasulullah SAW ditindas, bela, saudara. Tunjukkan pembelaan. Saya nggak bilang kita harus rusuh, bukan. Saya nggak nyuruh rusuh.
Saya nggak nyuruh anarkis. Saya nggak nyuruh kita buat ribut. Bukan saudara. Tapi tunjukkan pembelaanmu. Yang punya ilmu, bela dengan ilmunya. Yang punya medsos, bela dengan medsosnya. Yang punya jabatan, bela dengan jabatannya. Yang punya uang, bela dengan uangnya. Jangan diam, jangan bungkam. Kalau kezaliman dibiarkan, hari ini saudara kita yang jadi korban, besok bisa jadi kita yang jadi korban, saudara. Na'udzubillah min dalik. Oleh karena itu ayo sama-sama umat Islam merapatkan barisan. Jaga NKRI, jaga Indonesia, jaga negeri kita tercinta, saudara. Jangan biarkan saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air dizalimi, saudara. Jangan biarkan. Ayo kita maju, rapatkan barisan. Jangan biarkan orang zalim berbuat zalim. Lawan terus sampai orang zalim tidak berani lagi berbuat kezaliman. Enggak peduli mau dicaci, mau dimaki, mau dihina, mau difitnah, mau dipenjara, mau dibunuh sekalipun, saudara. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimbah darah. Jangan pernah mundur untuk terus perjuangkan kebenaran sampai tetes darah penghabisan, saudara. Takbir, takbir, takbir. Makanya saya mau tanya, jawab yang kompak. Umat Islam siap bersatu, orang keras siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap bela agama Islam, siap bela bangsa Indonesia, siap bela rakyat Indonesia, siap bela saudara-saudara kita yang di Rempang, siap bela orang-orang yang terzalimi, siap melawan orang-orang yang zalim. Semua angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Maka terakhir sama-sama kita baca sholawat dengan niat insya Allah mudah-mudahan berkat sholawat yang punya hajat Allah kabul hajatnya insya Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Dan kita niatin insya Allah mudah-mudahan berkat sholawat 2024 Allah kasih kita pemimpin yang soleh, Allah kasih kita pemimpin yang adil, Allah kasih kita pemimpin yang takut sama Allah, yang cinta kepada Nabi, yang cinta kepada umat, baik dari pemimpin pusat sampai ke daerah. Allah kasih kita anggota-anggota parlemen yang soleh, yang takut kepada Allah. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Ayo sama-sama kita baca sholawat. Hadroh ikut tapi backing vokal jangan ikut, biar jamaah jadi backing vokal. Kita goncangkan Tanjung Barat dengan sholawat. Setuju? Setuju? Siap goncangkan Tanjung Barat dengan sholawat. Siap goncangkan Tanjung Barat dengan sholawat. Allahumma salli ala Muhammad. Ayo sama-sama semuanya, semua. Salatullah, salamullah. Suaranya salatullah ala yasir habibillah. Salatullah, salamullah. Angkat tangan semua, minta sama Allah. Tawassalna la wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil. Ya Allah, salatullah sallallahu alaihi. Ilahi salim al-ummah minal afati wan nikmah. Ilahi sal ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa min ghummah bi ahlil.
Allah salatullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ashghili dhalimin in Allahumma salli ala Muhammad wa ashghili بالظالمين وأخرجنا من بينهم على عين اللهم يا الله إن اللهم وأشغل وأخرجنا على أجمعين صلى الله أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى وصحبه أجمعين وعلى آله تكبر 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 صلوا على النبي اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل أحدا فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك ثم إلى الوالد عبد الرحمن والعطاس والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين الجميع أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويدخلهم الجنة برحمته وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nah, saya mau ngabarin nih buat masyarakat sini. Saya nggak puas nih ketemu sekarang doang nih. Pengen ketemu lagi nggak? Insya saya setiap sebulan sekali ada pengajian di Darul Mustofa nih. Tinggal gelinding dari sini. Nggak usah ngelangkah, gelinding nyampe saudara. Gelinding nyampe. Setiap Selasa pertama. Ya, jadi ini kalau Selasa pertama Ba'da Isya tadi saya barusan ngajar di situ. Ngajar apa Beb? Ngajar akidah Ahlus Sunnah, ngajar akidatul awam. Biar kita ngerti keyakinan kita benar, lurus sesuai Ahlus Sunnah. Setiap hari apa? Selasa malam Rebo mulai Ba'da Isya. Baca burdah dulu, habis itu ngaji. Di mana? Di Darul Mustofa nih. Tinggal gelinding saudara.
Jelas atau tidak? Sekaligus saya ngewakili Nabi Muhsin, ngundang. Insya Allah nih masyarakat Tanjung Barat, ya saya Tanjung Duren mulu ngomong dari tadi. Tanjung Barat, sebentar lagi di sini ada haul Sahibur Ratib Qutbil Anfas Al Habib Umar bin Abdurrahman Al Attas, pengarang Ratibul Attas. Kapan haulnya? Insya Allah hari Selasa tanggal 7 November. 7 November Beb. November bulan depan. 7 November 2023. Selasa 7 November bulan depan 2023. Persis sebulan dari sekarang nih. Persis Selasa pertama jatuhnya. 7 November 2023. Pagi. Mulai jam 8 pagi sampai selesai. Di mana? Di sini Darul Mustofa. Tinggal gelinding saudara. Nggak usah pakai jalan, tinggal gelinding sampai. Makanya ini wajib masyarakat sini insya Allah semua dapat keberkahannya insya Allah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal Alamin. Siap hadir? Hari apa? Tanggal berapa? 7 November tahun. Tempatnya tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tutup talqin dzikir,